Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdausi Nazula dengan NIM 097. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPL. CPL itu memahami capaian pembelajaran lulusan yang ada di jurusan Teknik Informatika. Oke. Selanjutnya yaitu apa sebenarnya CPL itu? CPL adalah singkatan dari capaian pembelajaran lulusan. Ini adalah bekal kompetensi esensial yang harus kita kuasai selama menempuh pendidikan di program studi informatika Universitas Muhammadiyah Malang. CPL bukan hanya tentang nilai dan transkrip, tapi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan membekali kita saat terjun ke dunia kelak. Oke, selanjutnya di sini di CPL tersebut ada 8 poin. Yang pertama adalah nilai moral dan agama. Nanti menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam sebagai pondasi karakter. Selanjutnya, profesionalisme dan kewirausahaan, menunjukkan sikap profesional dan semangat kewirausahaan di bidang informatika. Yang ketiga yaitu aplikasi TI untuk masyarakat, mampu mengaplikasikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang keempat, evaluasi dan publikasi karya, pembelajaran mengevaluasi, mendokumentasi dan mempublikasikan karya intelektual. Selanjutnya yang kelima yaitu ahli rekayasa perangkat lunak, menjadikan ahli dalam menganalisis, merancang, menguji dan memelihara perangkat lunak. Selanjutnya yang keenam yaitu pengembangan game cerdas edukatif, mampu merancang dan mengembangkan game yang menghibur, cerdas dan edukatif. Yang ketujuh yaitu terampil data science, terampil dalam akuisisi, analisis dan pengelolaan data untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu yang ke-8 mahir jaringan dan keamanan komputer, dibekali kemahiran dalam sistem dan keamanan jaringan komputer. Oke, selanjutnya bagaimana CPL itu diukur? Nah, di sini menggunakan pendekatan ABCD. ABCD itu apa? Yang A itu audience, B behavior, dan C competence, yang D yaitu degree. Audience, yang pertama itu audience, siapa yang dievaluasi? Contohnya mahasiswa. Behavior, apa yang harus dilakukan? Tindakan atau keterampilan yang diminati oleh mahasiswa. Kompetensi, seberapa baik harus dilakukan, tingkat penguasaan yang dituju. Degree, sejauh mana capaian terukur, kualitas atau kuantitas pencapaiannya tersebut. Nah, selanjutnya langkah mencapai CPL, memprogram mata kuliah sesuai dengan peta jalan CPL yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu menyesuaikan asesmen. Tiap topik itu ada sub CPMK dengan optimal dengan sungguh-sungguh. Dan yang pertama yaitu memastikan nilai minimal tercapai di setiap asesmen yang diikuti. Selanjutnya yaitu mendapatkan skor CPL akumulasi dan nilai kompetitif CPMK. Dan yang terakhir adalah menerima laporan CPL tiap akhir semester untuk lihat progres dan evaluasi. Jadi jangan khawatir ya. Informasi paling terkait CPL akan selalu kalian temui di berbagai tahap penting perjalanan kuliahmu. Nah, di sini ada pengenalan studi di awal perkuliahan, nanti itu akan disampaikan beberapa dosen biasanya atau diwakilkan oleh Asdos atau Aslab atau dan yang lain sebagainya tentang CPL itu. Ada juga kontrak belajar atau RPS dalam setiap mata kuliah itu ada beberapa RPS yang harus ditempuh dalam satu semesternya. Dan selanjutnya yaitu info KS rincian penilaian setiap akhir semester. Nah, di info KS tersebut kita bisa melihat IPK kita saat sudah menempuh berapa semester itu nanti diakumulasi, atau yang namanya IP itu per semester itu bisa dilihat di info KS dan bisa digunakan untuk absen juga, absen online. Oke, selanjutnya itu di balik layar bagaimana sebuah CPL dirancang. CPL ini dibuat tidak sembarangan. Ada proses perancangan yang sangat sistematis di balik layar oleh para dosen untuk memastikan CPL tetap relevan dengan kebutuhan induksi dan pengembangan ilmu pengetahuan komputer. Yang pertama, analisis tracker studi, kajian mendalam terhadap lulusan dan kebutuhan industri. Selanjutnya yaitu perumusan CPL disusun berdasarkan peta pengembangan mutu PMM Prodi, diselaraskan dengan standar nasional.
Yang ketiga yaitu penentuan indikator JPL. Rancangan indikator jelas untuk menghibur keberhasilan JPL. Dan yang keempat yaitu forum diskusi kurikulum atau FGD. Pembahasan dengan Dewan Pakar Kurikulum untuk masukan. Dan yang terakhir yaitu penetapan JPL indikator disahkan melalui rapat pleno prodi sebagai pedoman resmi. Memastikan JPL tercapai, peran dosen dalam implementasi. Setelah JPL ditetapkan, fokus beralih ke implementasi. Para dosen memilih peran kunci untuk memastikan setiap JPL tercapai secara efektif melalui serangkaian langkah terstruktur. Yang pertama yaitu menyusun RPS dan asesmen, mendorong potensi mahasiswa, mengukur kemampuan mahasiswa, memberikan remedial, mengapolasi nilai ke JPMK dan JPL, dan sinkronasi dengan peta jalan prodi. JPL adalah penanda kualitas kamu sebagai lulusan informatika UMM. Semakin kamu memahami dan mencapainya dengan baik, semakin siap kamu menghadapi dunia kerja. Mari bersama wujudkan lulusan informatika UMM yang unggul, tuntas, dan terukur. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.